deh, ulang lagi. Majapahit ketika tahun 1401-1406 terjadi perang saudara kan? Iya nggak? Perang saudaranya itu dikenal dengan nama Perang Paregreg kan? Yain aja deh. Iya. Iya, Bu. Nah, ketika itu orang-orang Cina memerintahkan Cheng Ho untuk pergi ke wilayah Nanyang Selatan. Angelik, apa kabar? Felisa, Faik. Siapa lagi yang belum disapa? Damar udah disapa kan ya? Nah, disuruhlah Cheng Ho ke wilayah Nanyang. Yang dilihat oleh Cheng Ho tidak ada kerajaan besar di Nanyang Majapahit, tapi yang ada perang saudara yang dikenal dengan nama Paregreg. Lihat catatan. Perang Paregreg itu antara siapa dengan siapa? Emang Ibu belum sampai ke Majapahit? Udah. Antara siapa dengan siapa, Mar? Aji, dengan siapa, Ji? Antara Kusuma Wardani dengan Wirabumi, iya enggak? Ya. Iya aja. Oh iya, Bu. Ya. Ntar Ibu absen juga nih ya, ntar ya. Udah. Kita lihat sekarang bagaimana akhir. Nah, belum akhir. Jadi 1405 datang Cheng Ho dari Cina yang akhirnya menyerahkan patung Cakradonya. Dengarkan dulu. Apa kaitannya dengan Majapahit? Ketika Majapahit tahun 1400 menguasai Samudra Pasai, kebetulan datang Cheng Ho. Nah, dan kebetulan Majapahit juga perang. Nah, akhirnya muncul baru yaitu Raja Jainal Abidin. Neng, tulis tahun 1405 Cheng Ho bertamu ke Raja Samudra Pasai yang bernama Jainal Abidin. Dah ditulis? Pada abad 14 ya, Bu? Abad 15 itu akhirnya kan 1405 itu abad ke-15. 1405 bukan 14, Bu. Tidak, atuh Kasep. 1401 itu udah abad ke-15. Ya, jadi asal lebih itu udah abad berikutnya. Udah ya. Tadi apa, Bu? 1405 kenapa, Bu? 1405 Cheng Ho bertamu ke Samudra Pasai, rajanya Jainal Abidin. Nah, dia menyerahkan kenang-kenangan yaitu patung Cakradonya. Jainal Abidin. Sip. Dia menyerahkan patung Cakradonya. Ini mah nggak usah ditulis karena nanti Bu sebarkan. Yang nggak ada di sini aja. Dah, tahun 1521 akhirnya Samudra Pasai jatuh ke tangan Portugis. Apa? 1521. Nah, itu Samudra abad Pasai jatuh ke tangan Portugis. Itu abad ke-16 ya. Kok 16, Bu? Bukan abad ke-15. Kan 1501 aja udah 16. Oke ya. Nah, sekarang gini. Kenapa tiba-tiba Portugis menguasai wilayah Samudra Pasai? Itu orang-orang asing. Gara-garanya apa? Latar belakangnya apa? Rempah-rempah. Sip, rempah-rempah. Pinter. Kabar dari siapa itu? itu Maroko. Hah? Oh iya, Marco Polo. Marco Polo. Dalam bukunya apa? Dalam bukunya apa? Mundi. Pinter, Imago Mundi. IPA 6. Walaupun online ya nanti kita ulangan, kamu tetap dituntut ya nilai tertinggi rata-ratanya ya. Ya. Karena kan kamu belum ada yang ngalahkan. Awas kalau nilainya kurang. Ya. Oke, sedikit aja gini. Kenapa akhirnya orang Portugis menguasai Samudra Pasai? Ketika ada kabar dari Marco Polo tentang tentang berlimpahnya rempah-rempah yang harga mahal di Eropa, nah mereka akhirnya bersaing, orang-orang Eropa itu bersaing untuk menuju ke Indonesia. Nah, persaingan itulah yang nanti dikenal dengan nama masa kolonialisme. Dan
kolonialisme atau imperialisme dibagi menjadi 3 bagian. Yang Portugis datang ke Indonesia itu dikenal dengan nama imperialisme kuno. Dengarkan dulu, imperialisme kuno ini punya tujuan yang dikenal dengan nama 3G. Pernah dengar 3G? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Di SMP? Pernah, Bu, pernah. Gold, Lupa. gold, Lupa. nah, gold, glory, Gold, dan glory, gospel gospel. kan? Oh iya ya. Oh iya. Iya. Oke ya. Glory dan gospel. Nah, kalau kamu Iya, udah betul, iya, kalau iya-iyanya mantep berarti kamu paham. Gold itu apa? Mas. Oh, Mas. Mencari kekayaan ya. Kekayaannya itu Ya. rempah-rempah. Nasi rempah-rempah itulah yang dianggap gold. Glory, kejayaan. Kalau sudah menguasai rempah-rempah, otomatis dia jaya kan? Ya. Dan inilah cikal bakal perang di Nusantara. Mereka membawa misi yang dikenal dengan nama gospel. Apa itu gospel? Menyebarkan agama Nasrani. Rani. Nah, nanti akhirnya terjadilah perang dengan orang-orang asing ini. Paham ya? Paham. Oke. Kalau paham, kita menuju ke kerajaan berikutnya ya. Bu. Nah, tar dulu. Besok di PAT ada peta. Kalau ditanyakan, mana itu Samudra Pasai? Nah, itu tuh yang di atas, yang di arsir biru. Aceh Utara. Atau sekarang di Lok Semawe. Mana, Bu? Ini nih, Itu yang di arsir. Lamuri, Pedir, Yang Lamuri, itu Pedir. adalah Samudra Pasai. Itu daerah-daerah kekuasaan Samudra Pasai. Tapi nanti Oke, Bu. ketika abad ke-15-an, Pedir mengundurkan diri. Nanti dia jadi kerajaan Aceh. Aceh Darussalam ya, Bu. Betul. Nah, ini Derehem. Ini Derehem. Ntar, Ibu nanya lagi. Ilmu yang mempelajari uang kuno apa namanya? Ingat? Stokiometer. Jaya yang baru datang. Numismatik, Bu. Numismatik ya. Nah, ini dipelajari dalam numismatik si dirham ini. IPA 6 ternyata kita sudah bisa bersaing dengan Itali. Karena Itali juga lah yang mengeluarkan uang emas pertama dan kita bisa mengikutinya. Itu nanti pada masa Aurelius. Kamu karena nggak dapet kerajaan dunia ya. Kita mulai ke Aceh. Oke, Bu. Kita ke Aceh. Ya. Tadi disebutkan bahwa Pedir, Perlak, nanti mereka keluar dari Samudra Pasai dan kemudian mendirikan Aceh ya. Nah, sekarang kita lihat. Aceh bisa berkembang karena jatuhnya kerajaan Malaka. Kenapa Malaka jatuh? Karena Malaka itu jatuh ke tangan Portugis. Portugis akhirnya melakukan monopoli dengan 3G-nya. Nah, akhirnya para pedagang-pedagang Islam menyatakan Portugis adalah musuh Islam. Karena apa? Karena G yang ketiga itulah yang dihindari oleh orang-orang Islam. Akhirnya pedagang Islam tidak lagi ke Malaka, tapi mereka berlabuh di Aceh. Akhirnya Aceh menjadi bandar yang besar. Ibu ulangi lagi ya. Kalau ditanyakan, apa yang melatar belakangi Aceh berkembang? Karena Malaka jatuh ke tangan Portugis, dan akhirnya para pedagang tidak lagi berdagang dengan Malaka, mereka lari ke wilayah Aceh. Bisa ya? IPA 6. Ini kamu harus hafal sampai nanti kelas 12 ya. Atau nanti kalau kamu mau murtad, nah ini juga sering ditanyakan dalam UTBK atau SBMPTN. Semoga nggak ada yang murtad ya. Oke. Raja Aceh yang pertama kalau ditanyakan lagi, siapa yang mendirikan Aceh? Dia adalah Sultan Ibrahim atau Ali Mugayat Shah.
Kemudian Aceh berkembang juga selain Malaka jatuh adalah letak geografisnya sangat bagus. Ya. Pelan-pelan, Bu. Kenapa? Pelan-pelan ya, Teh. Oh, pelan-pelan boleh. Ibu harus ulangi dari mana? Pelan-pelannya Ibu dari mana? Dari mana yuk? Yo, dari mana tuh? Dari Emang Raja Rio udah Aceh. datang? Rio udah datang? Udah, Bu. Oh ya. Kita selalu pertama, Bu. Nggak terlambat. Rio, di mana-mana kamu terlambat. Ih, di kelas terlambat, di sini terlambat. Mana Rio. Ntar Ibu lihat Rio dulu. Kita nggak ada bukanya, Bu. Alisa Lihat. udah datang, Ahmad udah, Tria udah, Salsa udah dari tadi, Rio baru datang, baru gabung. Yaudah, Rio tadi kamu nggak ngikutin Samudra Pasai ya? Plat, Bu. Yaudah, nanti Ibu kasih catatan. Gitu dong, Bu. Ya. Lanjut, Bu, main PUBG, Bu. Apa? Oh gitu? Oh gitu? Ya, Oh, aduh. kita lihat lagi. Dengarkan, habis ini kita post test ya. Waduh. Ya. Ya, kita tanya jawab lisan aja, tanya jawab lisan, tapi juga masuk ke Aduh, dinilai. Dah, kita lihat. Aceh tadi didirikan oleh Ali Mugayat Syah ya. Iya. Dan Ibu ulangi lagi nih, Rio, Ibu ulangi lagi. Aceh berkembang karena jatuhnya Malaka. Kenapa? Karena dikuasai oleh Portugis. Portugis melakukan 3G, God, Glory, dan Gospel. Nah, Gospel inilah yang menjadi musuhnya orang-orang Islam. Akhirnya pedagang Islam nggak mau lagi ke Malaka, tapi akhirnya lari ke Aceh. Ini menguntungkan Aceh. Aceh menjadi bandar yang sangat kuat. Selain itu, karena letak strategisnya Aceh, makanya Aceh juga bisa berkembang sangat baik. Siapa yang mendirikan Aceh? Yang mendirikan Aceh adalah Sultan Ibrahim atau yang dikenal dengan nama Ali Mugayat Syah. Sultan Mugayat Syah. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat. Ali Mugayat Syah ini nanti digantikan oleh Salahuddin. Tapi ternyata Salahuddin tidak tertarik ke bidang pemerintahan. Dia lebih tertarik ke bidang agama. Makanya digantikanlah oleh adiknya yang bernama Sultan Alauddin Riayat Syah. Itu adanya Sultan Ali, Bu. Kenapa? Salahuddin. Itu adanya Sultan Ali Adiknya Mugayat Syah Sultan apa? Ali. Adiknya Sultan Ali yaitu Sultan Alauddin. Ya. Nah, dia memerintah 1537-1568. Sultan Alauddin mendapat julukan Al-Qohar. Kenapa? Tulis. Al-Qohar artinya sang perkasa atau yang perkasa. Al-Qohar artinya yang perkasa. Kenapa disebut perkasa? Karena dia begitu perkasanya, begitu gagah beraninya mengusir Portugis dari Malaka. Dia dibantu oleh Turki. Ibu ulangi lagi ya. Kenapa Sultan Alauddin dianggap perkasa? Karena mengusir Portugis. Karena mengusir Portugis. Portugis di Malaka ya. Dibantu oleh siapa? Turki. Nah, kita slide berikutnya karena kamu sudah paham. Apa tadi apa, Bu? Dia Kenapa? Al-Qohar. Oh, Christopher udah datang. Oke. Kang, Neng, Aceh mencapai puncak kejayaannya pada masa Iskandar Muda. 1607-1636. Yang masih juga tetap mendesak Portugis di Malaka dengan memperluas pengaruhnya ke Johor, ke Kedah, itu adalah daerah-daerahnya Portugis. Nah, kemudian pada masa Sultan Iskandar Muda, nah ini muncul dua golongan bangsawan. Pernah dengar nama Teku? Teku bin Mansah. Teku Umar.
Teku Umar boleh, yang pahlawan Teku Umar ya. Nah kalau kamu dengar Teku Umar, nah dia adalah golongan bangsawan. Ya, tapi kalau kamu dengar nama Tengku, dia adalah bangsawan agama. Jadi kamu bisa membedakan Tengku dengan Tengku ya. Kalau Teku bangsawan, nah Tengku kalau agama, Teku adalah bangsawan. pimpinan agama atau kebangsawanannya dari agama. Ya. Di Aceh itu ada undang-undang yang dikenal dengan nama Adat Makuta Alam. Di Aceh ada undang-undang yang dikenal dengan nama Adat Makuta Alam. Nah kemudian hasil sastra di Aceh ada Burung Pinggan, Pada Mujua itu karya Hamzah Fansuri, dan Bustanus Salatin, Taman Raja-Raja. Kemarin yang sudah ngisi soal 20. Ada kan Bustanus Salatin ya? Ada. Nah, buat oleh siapa? Kamu ngisi siapa? Iskandar Tani ya? Iya. Makanya belum Bukan ada. bener, Bang. Herai. Ada beberapa yang salah di situ. Sama Rio. Ngelesnya. Rio dapat berapa Rio kemarin? 98, 95, Bu. Iya dapat 95. Ntar Ibu lihat lagi. Nah ini ini ke wilayah kekuasaan Aceh nih. Sebelum ke kerajaan berikutnya, tanya jawab dulu. Oke deh. Oke ya, siapa yang mau ditanya dulu ya? Felisa belum Haji ditanya. itu, Bu. Ntar, Felisa dulu. Fel. Haji, Bu, botak, Bu. Botak, Bu. Kenapa? ABCD, Abri bukan cepak doang. Oke, Fel. Idenya Pak PH, Bu. Dengarkan dulu supaya kamu nanti nilainya lebih bagus lagi daripada kelas lain. Felis, siapa yang mendirikan kerajaan Aceh, Fel? Kerajaan Aceh, Sultan Ibrahim Mugayat Shah. Pinter. Angelique, di mana kamu? Di rumah. Nggak kelihatan. Tadi siapa yang belum tanya lagi ya? Richarda. Haji, Bu. Rio, Bu. Haji, Bu. Rio, Haji dari botak belum? Rio. Tatar. Tria dulu. Saya udah. Tria dulu. Tria. Latar belakang sehingga Aceh menjadi bandar yang besar itu apa, Tria? Malaka jatuh ke tangan Portugis, Bu. Pintar. Ini nggak hanya di sini bisa jawab ya. Nanti di PAT itu juga akan keluar ya. Apa yang Ibu tanyakan sekarang itu akan keluar di PAT. Ji. Ya, Bu. Waduh, iya, Bu. Ji. Botak. Bedakan Teku sama Tengku. Teku itu gelar bangsawan buat bangsawan. Kalau Tengku buat bangsawan agama, Bu. Pintar. Elma. Lukman, Bu. Ya, Bu. Lukman tadi udah tanya. Elma, apa sih tujuan dari kolonialisme kuno? Ayo, Ayo jawab yuk. Nanti yang bantu Siva. Ada nggak jawab kurang 50, tujuan. Bu. Oh, yang itu. Nah, itu. Gold Glory sama Gospel. Oke. Asifa. Bu. Imago Mundi. Kenapa orang-orang Eropa jadi tertarik gara-gara Imago Mundi? Ada apa dengan Imago Mundi? Tadi ada kan Imago Mundi ya? Ada. Ngantuk. Belum apa-apa udah ngantuk. Emang, Bu. Kurangin 50, Bu. Kurang 50, benar. Apa Imago Mundi, Siva? Nah, enggak, Bu. Siapa yang mau bantu Siva? Apa tuh Gilang Imago mau bantu Mundi? tuh, Bu. Gilang mau bantu, Bu, Gilang. Gilang bantu Lang. Apa tuh Imago Mundi, Lang? Tuh. Imago Mundi itu karena bukunya si Marco Polo. Jadi Marco Polo nyebarin ke Eropa bahwa di Samudra Pasai itu banyak rempah-rempah. Sip, Pintar. makanya akhirnya mereka tertarik. Asik. Pintar ya. Aji. Waduh, Nah. saya lagi, Bu. Pedagang Maroko yang datang tuh siapa?
Siapa tadi ya? Ayo. Dibantu Salsa nanti. Damar, dibantu Damar juga boleh. Siapa pedagang Maroko? Ibnu Batuta. Oh, Ibnu Batuta. Ibnu Batuta. Damar, dia Ya. menyebutkan apa? Mata Eh, uangnya yang ada di Samudra Pasai apa? Dirham. 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 Tidak lain dari dirham ya. Dirham. Oke, Ya, Bu. kita ke kerajaan berikutnya, ke kerajaan Demak. Bu Rai nggak ditanya, Bu? Udah dong. Bentar, Siapa yang belum bentar ditanya? dia lagi. Rai, Bu. Rai, Bu. Udah, Oh, Bu. Rai tadi udah tanya belum, Yi? Belum. Bu. Ya udah, Belum. nanti ke kerajaan Demak Rai ya, ditanya ya. Mantap. Saya udah, Bu. Belum, Bu, belum. Dia bohong, Bu. Ya, kita Yang itu mulai dulu ke kamu kerajaan nilai. Demak. Nah, ini nah udah kita mulai ya. Dengarkan, ini catatan banyak. Kamu hanya mendengarkan saja, tapi nanti kamu ditanya, jadi telinga kamu nih yang sekarang yang jalan ya. Kita lihat. Kalau tadi kan ditanya, kerajaan Islam pertama di Indonesia mana? Pasti jawaban kamu adalah saya. Tapi kalau ditanya, kerajaan Islam pertama di Jawa mana? Nah, kamu akan menjawab Demak ya. Didirikan oleh Raden Patah. Raden Patah ini bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah, memerintah 1500 sampai 1518. Bentar dulu. Kerajaan Demak ini adalah sebenarnya kelanjutan dari Kerajaan Majapahit. Nah, kita lihat waktu saluran perkawinan. Ingat-ingat saluran perkawinan. Ya. Raden Patah ini adalah anaknya siapa? Brawijaya 5. Brawijaya 5. Nyai Manila ya. Manila sama siapa? Brawijaya 5 ya. Oke, benar. iya. Ya, jawabannya Brawijaya 5. Nah, tapi ketika Majapahit sudah mulai runtuh, mengalami keruntuhan, akhirnya masuk Islam. Nah, oleh Raden Patah inilah kemudian sebagian wilayah Majapahit dan salah satunya Demak itu diislamkan. Raden Patah sebenarnya berasal dari kata Al-Fatihah. Tuliskan oleh kamu. Patah berasal dari kata Al-Fatihah. Al-Fatihah itu di dalam Al-Quran adalah pembuka kan ya? Mukadimah kan ya? Nah, makanya kenapa Raden Patah dikenal dengan nama Raden Patah? Karena dialah yang pertama kali membuka kerajaan Islam di Jawa. Makanya dia gelar pembuka. Oke. Nama awalnya adalah Gelagahwangi Bintoro. Tapi karena si Raden Patah ingin daerah ini gede dan makmur, makanya akhirnya dikenallah dengan nama Demak. Apa alasannya kenapa disebut Demak? Gede dan makmur. Nah, karena ingin gede dan makmur. Oke ya. Nah, kita lihat. Kemarin ada alasan waktu kita masuk Islam pertama. Apa alasan Islam mudah masuk ke Indonesia? Salah satunya adalah faktor politik. Jatuhnya Majapahit akhirnya membuat orang-orang Hindu beralih ke agama Islam. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Raden Patah ingin menguasai seluruh wilayah Nusantara, termasuk Malaka. Sayangnya di Malaka ada saingan. Siapa? Portugis ya. Nah, kemudian akhirnya si Raden Patah ini berusaha menyerang Portugis dengan memerintahkan putranya bernama Pati Unus. Pati Unus tahun 1513 menyerang Portugis di Malaka. Dengan cara apa? Dengan cara juga salah satunya tidak mengirim beras ke wilayah Malaka. Karena Pati Unus ini bisa bukan bisa menguasai, bisa menyerang Malaka, makanya dia dikenal dengan istilah Pangeran Sabrang Lor. Pati Unus dapat julukan Pangeran Sabrang Lor, artinya pangeran yang menyeberang ke utara. Kenapa?
Karena Malaka adalah utaranya Jawa. Lor dalam bahasa Jawa adalah utara. Ibu ulangi lagi ya dengan kamu yang menjawab ya. Siapa yang disuruh menyerang Malaka oleh Raden Patah? Pati Unus. Benar. Nus. Pati Unus mendapat julukan Gelarnya Lor. Pangeran Sabranglor. Sabranglor. Artinya pangeran yang pernah menyeberang ke wilayah utara. Nah, ini adalah gambar Raden Patah. Nah, Ganteng ini juga. Kesultanan Demak pada abad ke-16. Ya, itu yang dilingkarin. Nggak jelas ya. Ada Demak, ada Jepara. Parah sih. Jepara. Kan Jepang. Iya. Jepang atau kan beda. Ya. Jipang. Oh, kamu baca di situ Jepang ya, Jipang ya. Nanti Jipang, ada Pajang. Pajang ya. Ya, kita lihat lagi. Sumedang ya? Ya, Semarang. kita lihat. Semarang apa Sumedang sih? Sumedang kan Semarang. Jawa Barat. Nah, Edan aja, raja Edan. kedua ada. Haji Mabok. Kita lihat lagi. Raja kedua Demak adalah Pati Unus. Dia 1518, 1521. Disebut pangeran yang gagah berani karena bisa mengusir Malaka, mengusir Portugis walaupun tidak berhasil. Coba, Iya. tidak berhasilnya karena apa? Karena Bantuan. Hah? stop ngirim beras doang. Kan dia mengirim beras doang kan ya. Nah, tapi dia tidak berhasilnya karena apa? Persenjataannya otomatis tidak secanggih Portugis kan ya. Portugis. Jadi salahnya tidak kuat di senjata. Oke. Raja ketiga adalah Sultan Trenggono. Nah, dia adalah adik Pati Unus. Karena Pati Unus tidak punya putra, makanya akhirnya yang muncul menjadi raja adalah adiknya. Dia memerintah 1521-1546. Bu, Damak Ya. apa, Bu? Kenapa? Damak. Damak. Oh, salah, itu mah typo. Demak. Oh, Demak mencapai. Dengarkan, ini kan benar. Tadi siapa yang ngomong Damak itu apa? Ini kan Ibu sengaja. Ibu tulis Damak. Kamu teliti enggak? Ternyata teliti itu IPA 6. Demak. Haji. Siapa yang ngomong Haji ya? Nah, kita lihat lagi. Nah, ternyata si Trenggono ini ingin menguasai Jawa Barat, Jawa Timur. Sayangnya di Jawa Barat sudah ada Portugis. Bahkan Portugis sudah membuat benteng di Sunda Kalapa. Pernah dengar Sunda Kalapa? Di Jakarta ya. Nah, Dulu itu namanya wilayah Jawa Barat. Nah, akhirnya Trenggono bisa mengusir Portugis dibantu oleh Fathahillah. Dan tanggal 22 Juni akhirnya Sunda Kalapa diberi nama Jayakarta yang artinya kemenangan. Ingat, akhirnya sekarang namanya Jakarta. Setiap 22 Juni ada atau memperingati hari ulang tahun Jakarta ya. Nah, itu adalah dikuasainya Sunda Kalapa oleh Trenggono. Akhirnya Jayakarta atau Sunda Kalapa diberi nama Jayakarta artinya kemenangan. Oke. Siapa raja terbesar dari Demak? Sultan Trenggono. Dia merubah Sunda Kalapa menjadi Jayakarta. Dia dibantu oleh Fathahillah. Fathahillah ini adalah pemuda dari Samudra Pasai ya. Karena daerah Samudra Pasai sudah dikuasai oleh Portugis, akhirnya dia lari ke wilayah Jawa dan mengabdi ke Demak. Nah, IPA 6 di sini ada suksesi yang akan memusingkan kalian. Jadi hati-hati, Ibu akan memperlambat omongan. Tahun 1546 Trenggono wafat. Harusnya yang menggantikannya adalah adiknya. Seperti ketika Pati Unus digantikan oleh dia ya. Akhirnya dia pun harus digantikan oleh adiknya. Adiknya bernama Pangeran Sekar. Tapi anak Trenggono yang bernama Prawoto ingin gantikan ayahnya.
akhirnya Prawoto membunuh Pangeran Sekar di wilayah Lepen. Makanya dikenal dengan nama Pangeran Sekar Sedo ing Lepen. Clear? Iya, ganti namanya dengan Clear di namanya ya. Oke, Ibu ulangi lagi ya. Si Trenggono digantikan oleh Pangeran Sekar. Tapi anaknya yang bernama Prawoto ingin menjadi raja. Akhirnya si Prawoto ini membunuh omnya. Siapa omnya Prawoto? Sekar Lepen. Pangeran Sekar. Sedo ing Lepen. Karena meninggal di Lepen, akhirnya dia mendapat nama Pangeran Sekar Sedo. Sedo itu artinya meninggal. Sedo ing Lepen. Ya. Lepen. Dah. Satu pembunuhan. Dengarkan. Anak Pangeran Sekar, yaitu Arya Panangsang, marah. Harusnya dia juga bisa menjadi raja kan kalau bapaknya nggak dibunuh kan? Iya. Akhirnya dia membunuh sepupunya, yaitu Prawoto. Panem, acara bunuh-bunuhan demi kejayaan, demi kekuasaan ini dikenal dengan nama suksesi ya. Perebutan kekuasaan ya. Dah. Bu, Panangsang siapanya Pangeran Sekar, Bu? Oke, apa pertanyaannya? Panangsang siapanya Pangeran Sekar? Anaknya. Ulangi lagi ya, Ibu ulangi lagi ya. Sok, tepuk-tepuk kepalanya dulu supaya lancar darahnya di kepala. Kita lihat. Kan harusnya Trenggono meninggal. Harusnya digantikan oleh adiknya yang bernama Pangeran Sekar kan ya? Tapi Prawoto anaknya si Trenggono ingin menjadi raja kan ya? Akhirnya dia membunuh omnya yaitu Pangeran Sekar. Nah, si anak Pangeran Sekar pun tidak terima. Akhirnya dia membunuh sepupunya sendiri yaitu Prawoto. Siapa anak Pangeran Sekar? Dia adalah Arya Panangsang. Panangsang. Ya, nggak pusing di situ? Belum. Entar, Ya, Hanum Bu. belum ditanya lagi ya? Hanum belum ditanya lagi ya? Hanum, masih ada Num? Kenapa Prawoto membunuh Pangeran Sekar, Num? Dia dibunuh dan Itu siapa? Hanum kemana? Aji, yang kelihatan Ya, Ji. saya. Kenapa si Prawoto membunuh omnya? Karena Bukan, Bu, Prawoto mau karena- jadi raja, Bu. Karena Prawoto ingin jadi raja, ya. Nah, akhirnya Prawoto dibunuh oleh siapa, Rai? Hah? Akhirnya Prawoto Ini Bu, dibunuh oleh anaknya siapa? Pangeran Sekar. Ya, Anaknya Pangeran Sekar, Bu. Sekar itu Arya Panangsang. Arya Dah, namanya kamu Panangsang. paham. Oh. Dah, Ada Panangsang. balik kedua. Geser ke berikutnya. Arya Bentar, Bu. Panangsang. Hah? Udah siap? Belum. Bentar, Bu. anaknya Prawoto anak dari Tenggoro membunuh Pangeran Sekar untuk melawan kekuasaan. Sekar, Pangeran Panangsang marah karena bapaknya dibunuh dan dia membalaskan. Bisa saja sih. Tuh, kalau bahasa sendiri pintar kamu. Udah ya. Dari tadi si Faik nggak pernah ditanya ya? Ya Bu, Faik Bu, belum Bu. Ya nanti Faik suruh menyimpulkan semuanya sama si Damar, Mantep. Waduh. sama si Lukman bertiga. Astagfirullah. Ya. Belum berakhir. Ini ada yang lebih pusing. Kita lihat. Nah, sekarang si Arya Panangsang, si anaknya Pangeran Sekar itu akhirnya bisa dibunuh lagi, dibunuh juga oleh Sutawijaya. Dah, bisa diikutin. Siapanya itu Bu? Nah, siapa itu lagi Sutawijaya? Kita lihat dulu. Sutawijaya adalah anak angkatnya kesiswaan kita, Joko Tingkir. Dah, Berarti saudaranya Ina ya, Bu? ya saudaranya Ina. Dengarkan, kamu udah ngisi TTS belum? Ada yang udah ngisi TTS kan? Di situ kan ada pertanyaan anak
anak Arya Penangsang yang dibunuh. Siapa anak? Siapa ya pertanyaannya? Anak Joko Tingkir yang Siapa yang membunuh membunuh? Arya Penangsang. Ina nanya ke ibu, ya kamu Kalina. Iya. Nah, kita lagi ya. Nah, Kang, siapa itu Joko Tingkir? Joko Tingkir ini adalah raja di Pajang, anak buah dari kerajaan Demak. Dan Joko Tingkir adalah menantunya Trenggono. Ya, jadi Joko Tingkir ini menantunya Trenggono. Dia punya anak buah, anak angkat yang namanya Sutawijaya. Nah, Sutawijaya inilah yang bisa membunuh Arya Penangsang. Karena Sutawijaya bisa membunuh Arya Penangsang, dia diberi tanah di Kota Gede. Mana itu Kota Gede? Sekitar Yogyakarta. Kemarin waktu kamu ke Yogyakarta, kamu pergi ke Kota Perak nggak? Ke pasar-pasar kerajinan perak. Nah, itu namanya Kota Gede. Biasanya SMA 1 ke sana. Ya. Nah, kemudian oleh Sutawijaya si Kota Gede ini dijadikan kerajaan yang dikenal dengan nama Mataram. Ya, akhir dari kerajaan Demak, Joko Tingkir tidak meneruskan Demak, tapi dia membawa payung kerajaan Demak ke wilayah Pajang. Akhirnya dia bergelar Hadiwijaya. Si Joko Tingkir itu nanti bergelar Hadiwijaya. Sedangkan Sutawijaya yang diberi tanah di Kota Gede mendirikan kerajaan Mataram. Dan adiknya siapa itu? Dan dia mendapat gelar Panembahan Senopati ing Alogo Sayyidin Panotogomo Khalifatul Jawi. Apa? Mantap. Kencang banget ya. Panembahan Senopati ing Alogo Sayyidin Panotogomo Khalifatul Jawi. Kalau Itu ibu langsung gelarnya ke Sutiga- Mataram, Sutawijaya. kamu liar. Makanya sampai di sini dulu, Sok. Ada pertanyaan dulu nggak? Ibu, kan tadi katanya Joko Tingkir tuh menantunya Trenggono. Trenggono. Nah. Terus? Trenggononya punya anak cewek, Bu. Iya. Jadi sebenarnya Apa, Bu, namanya, Bu? Trenggono itu punya anak 2 cowok, yaitu Prawoto dengan Hadiri. Nah, terus punya 4 perempuan. Nah, yang menikah dengan Joko Tingkir itu adalah Nyai Kalinyamat. Nyai Kalinyamat. Jadi, dengarkan, karena ibu nggak punya papan tulis ya, jadi liar. Ibu mah enaknya nulis di papan tulis kan? Nah, betul, Bu. Nah, Iya, ada, Bu. jadi ya Di tembok juga begini. nggak apa-apa, Bu. Dah, ada pertanyaan nggak, Nasya? Nasya udah sampai mana tugasnya? Ntar yang ada di sini ya, yang ada di sini kabar-kabari temanmu atau kamu bisa ngechat terpanggil. Untuk tugas yang pertama 27 Maret, coba Fadusi ada nggak di sini? Nggak ada? Ada. Hanum, tadi Hanum udah ya. Kaila, ada nggak Kaila? Nah, itu yang belum. Ya, atau mungkin sebenarnya sudah, hanya ibu tidak tercek ya. Nah, untuk tugas yang berikutnya ini masih banyak banget. Yang ada di sini boleh protes kalau belum. Alivia nggak ada di sini ya? Nggak ikut ya Alivia ya? Bu. Kemudian, Ada, Bu. oh ada Alivia, mana Alivia Ada, kok Bu. nggak kelihatan? Ada, Bu. Nggak ada, Bu. Ya. Oh, enggak. Cesar nggak ada ya? Cesar ada, Bu. Christopher nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Felisa mana tadi Felisa? Fel, kamu belum tugas bagian 1-2, Fel? Belum ya? Yang di Sabah Banten? Belum. 31 apa ya? Ih, harus segera, Neng. Gerald. Gerald kok nggak ada kabarnya ya? Gilang? Itu, Bu, apa? Kotanya habis. Tapi dia sama sekali nggak ngerjain. Habibah nggak ada di sini, Habibah. Mantap. Ada, Bu. Ibu, Kenapa? Ibu, boleh minta yang tadi nggak, Bu, yang PowerPoint apa? Yang slide terakhir. Makanya nanti habis ini Ibu share ke Gilang. Gilang share ke kamu Oke, ya. mantap. Karena itu kan Mantap, bahan Bu, ya, Bu. ujian.
Ya. Nanti Oke. ini kan kita 6 kali pertemuan lagi. 2 kali Ibu nerangkan atau 3 kali nerangkan. Ya. Nah, kemudian nanti kita isi latihan-latihan aja. Latihan untuk PAT. Jadi nanti nilai kamu rata-rata 95 aja. PAT. Alhamdulillah, Waduh. amin. Ya. Waduh, amin. Wajib lah IPA 6 kan terbagus. Amin. Amin, amin. Ya. Nih, sebelum waktunya habis, sebentar lagi habis. Ada pertanyaan nggak? Nanti habis ini Bu langsung share. Langsung Tanya, Bang. share. Tanya Rai. Kerajaan Hah? Islam. Tanya Rai. Enggak. Nanya apaan? Ini mau Tanya nanya. apa aja? Trenggono siapa, Bu? Aduh, Lu kali ya mau nanya yuk. Kenapa tadi pertanyaan? Kenapa Rai? Kenapa Rai? Bukan saya, Bu. Lukman, Bu, yang nanya, Bu. Siapa yang nanya? Lukman, kenapa Lukman? Lukman. Yang melanjutin Sultan Trenggono ada gak, Bu? Oh, oke. Buru-buruan. Pertanyaan yang bagus, Lukman. Lukman, kalau ditanyakan begini, kapan akhir dari kerajaan Demak? Kamu akan menjawab, kerajaan Demak berakhir setelah berakhirnya kekuasaan Trenggono. Ini dia. Ya enggak? Karena apa? Tidak ada raja yang ajak memerintah kan? Karena isinya hanya saling bunuh kan? Jadi Iya. siapa yang meneruskan Iya. Sultan Trenggono? Nggak ada. Akhirnya Demak diteruskannya ke Pajang. Jadi raja Pajang. terakhir Demak adalah Trenggono. Pintar pertanyaannya, Lukman. Lukman. Kenapa bukan kamu bisa aja nanya lagi. Kenapa bukan Pangeran Sekar? Lah, Pangeran Sekar kan belum memerintah udah dibunuh oleh Prawoto. Kenapa enggak Prawoto? Prawoto belum memerintah udah dibunuh oleh Arya Penangsang, ya enggak? Kenapa bukan Iya. Arya Penangsang? Arya Penangsang sudah dibunuh oleh Sukamajaya. Tawijaya. Ya, Terus? kenapa bukan Joko Tingkir? Kan Joko Tingkir menantunya. Joko Tingkir tidak meneruskan Demak, tapi dia Pajang. tetap di Pajang. Pintar pertanyaannya, Lukman. Jadi, berakhirnya Demak terakhir pada masa Trenggono. Gono. Oh, Ya, ada lagi nggak? Tuh, pertanyaan bagus tuh kan. Nah, suka makan semut. Kenapa siapa lagi yang mau nanya? Haji Bu. Aji, kenapa Ji? Apa gue udah nanya? Rio mau nanya apa? Saya dulu, Bu. Saya cari, Bu. Iya, Bu. Kita usah cari-cari dulu Bu. Faik mau nanya apa? Faik, diam aja. gila. Malu-malu, Bu. Iya, Bu. Nih, dengarkan ke teman-temanmu bilang ya. Harus punya Gue ada yang mau kuota. nanya, Bu. Ke siapa yang mau nanya? Saya mau. Saya, Bu. Siapa yang mau nanya? Rai. Bukan saya. Salwa, Bu, Salwa. Oh, Salwa. Gimana Salwa? Enggak, tadi kata ibu apa namanya bukan silsilah apa sih, nggak tahu silsilah nggak tahu apa yang bunuh-bunuhan itu namanya apa Bu? Kalau Gimana? Ulang lagi. Nggak konsen apa gimana? Kenapa, Wak? Ini tadi apa sih nggak tahu tadi ibu ngomongnya silsilah apa gitu yang kalau bunuh-bunuhan itu Oh, namanya apa? suksesi. Suksesi. SUK suk SESI suksesi. Suksesi. Jadi Itu apa, Bu? sebenarnya sukses itu bukan bunuh-bunuhan ya, saling memperebutkan kekuasaan. Nah, tapi akhirnya ya dulu dengan cara bunuh-bunuhan itu. Kalau di umum itu dikenal dengan nama kudeta. Pernah dengar kudeta? Pernah. Atau kudeta. Nah, tapi kalau di kerajaan, perang saudara di kerajaan itu dikenal dengan nama suksesi. Oke deh. Bentar, Ibu mau ngomong dulu ya. Yang hadir di sini itu akan mendapatkan nilai plus. Karena apa? Kamu belajar di rumah itu memang harus ada pertemuan dengan guru, ada bimbingan dari guru. Nah, tapi kalau kamu tidak hadir, itu portofolio kamu berkurang. Karena apa? Di keadaan begini, kita nggak bisa tatap muka, dan dipaksa tatap muka, akhirnya bisa kita bertemu begini. Nah, kalau teman-temanmu tidak mengusahakan, dari mana nilainya? Jadi, kehadiran tuh ada. Ibu hitung kehadiran kamu di hari Senin.
hari Jumat. Sekarang kita berubah hari ya untuk belajar sejarah Iya, ya, sudah. hari Jumat. Jadi minggu depan Oke. kita ketemu lagi, dimulai dari Kerajaan Mataram sampai Kerajaan Cirebon. Karena banyak yang ngeluh, Bu, kalau hanya ngerjain tugas doang mah nggak masuk memorinya, ya nggak? Nah, iya Bu, Paham? bener. Ya, Nah, betul banget Bu Banget itu, Bu, Bu. bener Iya. banget Bu. Makanya Puyeng Bu. manfaatkan, tambahin kuotanya. Dengarkan, ini mah lumayan. Kemarin di IPS 2 itu Ibu hanya 3 orang. Oh, itu wajib dimarahin, Bu. Aduh. Malu semua, Bu. Kemarin, Bu. Akhirnya privat Cuma kitanya. Minusin Bu, Gitu. nilainya Bu, kurangin 50 Bu. Dah, pertanyaan lagi. Apa ya? Tanya dong, momentum impuls gimana tuh? Gimana? Beda pelajaran. Momentum impuls lagi. Benar si Rio. Apa ya? Oh iya benar. Nah, berapa menit lagi Pak? Faik mau nanya, Faik. Kak Faik apa? Enggak, yang ini sampai jam berapa? Nih, kalau kamu, Rai mau nanya. Iya. Iya Bu, menerai Bu. Enggak, Iya, Bu. Rai mau nanya, Tapi Bu. mau nanya Bu. Richardia mau nanya. Enggak, Bu. Nah, Angelic ini hanya kelihatan pintunya doang, Tidur, Bu. sambil tidur ya. Aduh. Makanya dari mana tuh? Faik juga baru kelihatan lagi. Angelic, kamu tugas sudah benar ya? Udah semua belum? Udah. Oh iya, udah. Makasih. Angelic, Arlin, Afifah, tuh udah semua. Damar, Hanum, Ishak. Ishak mana Ishak? Tidur. Masuk, Bu. Tidur. Lagi ada Rai ini udah Bu. semua, Rio udah semua, Salwa udah semua. Nah, Steve kemana Steve? Tidur, Bu. Tidur. Oke. Dengarkan ya, yang nggak ikut materi ini nilainya akan berkurang nilai semester kemarin. Padahal nilai semester kemarin udah bagus-bagus kan. Nah, yang ikut itu akan bertambah karena absennya juga diperhitungkan. Oke, Pak 6. Kalau nggak ada pertanyaan, kita sudahi karena Ibu akan mempersiapkan untuk IPA 5 ya. Oke, kamu sehat-sehat semua ya. Ingat, jangan jalan-jalan dulu, jangan pergi-pergi dulu. Raya sama Damar tuh, Bu, kerjanya, Bu. Nggak usah saling menyalahkan, Apa tuh, kamu Man? kali. Apa Udah tuh, ya. Man? Ya, kamu boleh live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Yuk. Sehat semua. Yuk. Yuk. Yuk.